Pernahkah kamu mendengar tentang perang terbesar dalam sejarah manusia? Sebuah perang yang bukan hanya tentang senjata dan darah, tapi tentang dharma, tentang kebenaran dan keadilan. Ya, inilah kisah Mahabharata. Namun sebelum panah dilepaskan, sebelum Kurukshetra menjadi lautan api, semuanya bermula dari sebuah keluarga. Mari kita kembali ke masa ribuan tahun lalu, ke kerajaan Hastinapura. Di sana berdirilah dinasti besar Kuru, dipimpin oleh Raja Santanu. Ia adalah raja yang bijaksana dan disegani, tetapi hatinya kosong hingga ia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Dewi Gangga. Santanu jatuh cinta, namun Dewi Gangga mau menikah hanya dengan satu syarat. Santanu tidak boleh bertanya, tidak boleh memprotes apapun yang ia lakukan. Sang raja, karena cinta, menyetujui syarat itu. Hari-hari awal mereka penuh kebahagiaan. Namun setiap kali mereka memiliki anak, Dewi Gangga membawanya ke sungai dan menenggelamkannya. 1 bayi, 2 bayi, 3, hingga 7 bayi ia tenggelamkan. Santanu hanya bisa menahan diri, terikat oleh janjinya. Sampai akhirnya anak ke-8 lahir. Santanu tak mampu lagi diam. Ia memohon agar bayinya diselamatkan. Saat itu Dewi Gangga berhenti, lalu berkata bahwa janji telah dilanggar. Namun ia meninggalkan bayi itu untuk sang raja. Bayi itu diberi nama Bhisma. Bhisma tumbuh menjadi satria agung, berani, dan penuh bakti kepada ayahnya. Namun pengorbanannya baru benar-benar dimulai ketika Santanu jatuh cinta lagi pada seorang wanita bernama Satyawati. Agar pernikahan ayahnya bisa terlaksana, Bhisma melepaskan haknya sebagai pewaris tahta dan bersumpah tidak akan menikah selamanya. Sumpah itu begitu besar hingga langit bergemuruh, dan sejak itu ia dijuluki Bhisma, yang berarti dia yang bersumpah dahsyat. Dari pernikahan Santanu dan Satyawati, lahirlah 2 anak, Citrangga dan Vikitravirya. Namun takdir kejam kembali datang. Citrangga gugur muda, dan Vikitravirya meninggal tanpa keturunan. Kerajaan Hastinapura kehilangan penerus. Satyawati yang bijak meminta bantuan putranya dari suami terdahulu, seorang pertapa bernama Resi Vyasa. Melalui upacara suci, Vyasa menurunkan 3 anak untuk melanjutkan garis kerajaan. Anak pertama, Dhritarashtra, lahir buta. Anak kedua, Pandu, lahir kuat dan gagah berani. Anak ketiga, Vidura, lahir bijak namun bukan dari garis utama kerajaan. Dari sinilah 2 garis keturunan besar lahir. Dari Dhritarashtra lahir 100 Kaurawa, dan dari Pandu lahir 5 Pandawa. Dhritarashtra menikah dengan Gandhari, wanita setia yang menutup matanya seumur hidup demi menemani suaminya yang buta. Anak sulung mereka bernama Duryodhana, yang sejak kecil memiliki ambisi besar dan hati yang mudah dikuasai iri. Sementara Pandu menikah dengan 2 wanita, Kunti dan Madri. Namun karena kutukan, Pandu tidak bisa bersama istrinya secara fisik. Atas doa dan anugerah para dewa, 5 anak lahir dari mereka. Yudhistira dari Dewa Dharma, Bima dari Dewa Bayu, Arjuna dari Dewa Indra, dan si kembar Nakula serta Sahadewa dari Dewa Aswin. 5 anak ini kelak dikenal sebagai Pandawa, lambang kebenaran dan keadilan. Kaurawa dan Pandawa tumbuh bersama di istana Hastinapura, diajarkan oleh guru besar Drona dan Satria tua Bhisma. Namun dalam hati Duryodhana, api cemburu terus menyala. Ia tidak tahan melihat Pandawa lebih disukai rakyat, terutama Arjuna yang menjadi murid kesayangan Drona. Kebencian itu perlahan berubah menjadi dendam. Dalam salah satu rencana jahatnya, Duryodhana mencoba menyingkirkan Bima. Ia meracuninya dan membuangnya ke sungai. Namun Bima diselamatkan oleh para naga yang memberi kekuatan luar biasa padanya. Sejak saat itu, kebencian antara Pandawa dan Kaurawa tidak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, para pangeran tumbuh dewasa. Tibalah waktu untuk menentukan siapa yang layak menjadi pewaris tahta Hastinapura. Yudhistira, putra sulung Pandu, dikenal bijak dan adil. Namun Duryodhana merasa bahwa dialah yang pantas memimpin. Persaingan berubah menjadi permusuhan terbuka. Di balik dinding istana, Satyawati yang dulu bijak kini hanya bisa menyaksikan dinasti Kuru mulai retak. Intrik politik, tipu daya, dan rasa iri perlahan menghancurkan hubungan darah yang dulunya suci. Dan di titik inilah, benih perang besar mulai tumbuh. Semua berawal dari satu cinta, satu sumpah, dan satu keserakahan. Dari Bhisma yang rela mengorbankan kebahagiaannya. Dari Satyawati yang berjuang mempertahankan garis keturunan. Dari Duryodhana yang haus akan kekuasaan.
Semua mengalir menuju satu peristiwa besar yang kelak mengguncang dunia. Inilah awal dari kisah Mahabharata. Kisah yang bukan sekadar legenda, tetapi cermin dari kehidupan manusia tentang cinta, kesetiaan, kekuasaan, dan kejatuhan. Jika kamu ingin tahu bagaimana Pandawa diusir dari istana, bagaimana Duryodhana menjebak mereka dalam permainan dadu, dan bagaimana akhirnya saudara melawan saudara di medan Kurukshetra, jangan lewatkan kisah selanjutnya. Karena Mahabharata bukan hanya kisah perang, ia adalah kisah tentang manusia, tentang hati, dan tentang takdir yang tidak bisa dihindari.